Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Bayu Seprilia Putra dengan NIM C1D12304. Saya mahasiswa dari program studi Bisnis Digital Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tugas mata kuliah Manajemen Strategik dan Business Valuation dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Nah, pada kali ini dengan topik 5 perusahaan Indonesia yang berekspansi dan sukses di pasar internasional. Presentasi ini akan mengulas bagaimana strategi ekspansi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan, serta faktor-faktor kunci keberhasilan mereka dalam menembus pasar global. Sebelum lanjut membahas mengenai perusahaan tersebut, di mana tujuan utama dari presentasi ini adalah memahami 5 profil perusahaan Indonesia yang telah berhasil melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Yang kedua, menganalisis strategi internasionalisasi yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan. Yang ketiga, dengan menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor keberhasilan dalam ekspansi global dari perusahaan-perusahaan tersebut. Yang pertama ada perusahaan Garuda Indonesia. Kita mulai dari Garuda Indonesia, di mana maskapai penerbangan nasional yang berdiri sejak tahun 1949. Sebagai BUMN atau badan usaha milik negara, Garuda memiliki misi strategis, di mana yaitu menghubungkan Indonesia dengan dunia. Dalam mengekspansi internasionalnya, Garuda membuka berbagai rute penerbangan ke negara-negara Asia Timur, Timur Tengah, Australia, hingga Eropa seperti Amsterdam dan London. Garuda juga menjadi anggota SkyTeam, yaitu aliansi maskapai global yang memperluas jaringan penerbangan internasionalnya secara signifikan. Prestasi Garuda yang paling mencolok adalah keberhasilannya meraih penghargaan World Best Cabin Crew versi Skytrax selama 5 tahun berturut-turut. Pengakuan ini bukan hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan internasional, tetapi juga membawa reputasi positif bagi industri penerbangan Indonesia secara global. Yang kedua ada perusahaan Indofood. Perusahaan kedua adalah Indofood, yang terkenal dengan produk mie instannya yaitu Indomie. Indomie telah menjelma menjadi ikon global dari Indonesia, dan kini sudah diekspor ke lebih dari 100 negara di dunia. Strategi utama ekspansi Indofood adalah melalui pembangunan pabrik lokal di negara tujuan. Sebagai contoh, di Nigeria, melalui Dufil Prima Food sehingga dapat memproduksi langsung dan mengadaptasi citra rasa sesuai budaya lokal. Kemudian di Afrika, Indomie bahkan dianggap sebagai makanan pokok alternatif, terutama di Nigeria dan Ghana. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi banding atau branding, di mana rasa yang sesuai secara lokal serta distribusi yang luas. Indomie menunjukkan bagaimana produk sederhana seperti mie instan bisa menjadi jembatan diplomasi budaya yang efektif. Berikut perusahaan ketiga yaitu PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya Mayora Indah Tbk adalah perusahaan yang produksi makanan ringan dan minuman seperti Kopiko, Torabika, Danisa, dan Beng Beng. Mayora menerapkan strategi ekspansi global dengan menyesuaikan kemasan, bahasa, dan rasa untuk setiap negara tujuan. Nah, distribusi internasionalnya dilakukan melalui kerjasama dan mitra lokal dan retail besar. Keberhasilannya yang menonjol adalah ketika Kopiko digunakan dalam misi luar angkasa NASA, yang menjadi bukti kualitas global produk Indonesia. Nah, saat ini produk Mayora telah hadir di lebih dari 100 negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Filipina, dan beberapa negara Eropa. Yang berikutnya ada PT Unicom Indonesia. Nah, perusahaan keempat adalah PT Unicom Indonesia, di mana produsen popok bayi dan pembalut wanita yang dikenal dengan merek Mami Poko. Meskipun merupakan bagian dari grup Jepang, Unicom Indonesia menjadi basis produksi utama untuk ekspor ke kawasan ASEAN dan Asia Selatan. Indonesia dipilih karena memiliki biaya produksi yang efisien dan sumber daya manusia yang terampil.
Strategi ekspansinya yang digunakan adalah centralized production with regional distribution, yang berarti produk terpusat di Indonesia, tetapi distribusinya menjangkau ke negara seperti India, Thailand, dan Vietnam. Sehingga hasilnya Mami Poko menjadi pimpinan pasar di berbagai negara dan mendominasi segmen produk perawatan bayi di kawasan tersebut. Nah, yang terakhir ada PT Sri Rejeki Isman Tebeka atau Sritek. Perusahaan terakhir adalah Sritek, yaitu produsen tekstil dan garmen yang berbasis di Solo, Jawa Tengah. Sritek melakukan ekspansi internasionalnya dengan mengekspor produknya ke lebih dari 30 negara, termasuk ke negara-negara NATO dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Fokus pasar Sritek adalah seragam militer dan pakaian fungsional berkualitas tinggi. Keunggulan Sritek adalah kemampuan mengintegrasikan seluruh rantai produksi dan permintaan benang hingga konveksi, yang memberikan kontrol kualitas dan efisiensi. Sehingga sertifikasi internasional serta kemampuan untuk memenuhi standar militer global menjadikan Sritek sebagai pemain utama di sektor tekstil dunia. Berikutnya ada kesimpulan. Nah, dari kelima perusahaan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa strategi ekspansi global yang berhasil umumnya melibatkan kombinasi dari faktor-faktor berikut. Di mana yang pertama ada kemampuan menyesuaikan produk dengan kebutuhan lokal, efisiensi produksi dan logistik, kualitas produk yang konsisten dan kompetitif, serta manajemen merek dan reputasi yang kuat secara internasional. Kesuksesan mereka bukan hanya menguntungkan dari sisi ekonomi, tetapi juga membangun citra Indonesia sebagai negara yang mampu menghasilkan produk berkualitas global. Demikianlah presentasi dari saya mengenai 5 perusahaan Indonesia yang sukses berekspansi ke pasar internasional. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan dan inspirasi bahwa perusahaan lokal pun dapat bersaing di tingkat global dengan strategi yang tepat. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.